Shalom sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Nya hingga hari ini, Kamis 9 November 2023. Saya Pendeta Dewi Riana STH akan menyampaikan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, Yosua pasalnya ke-8 ayat yang ke-30 sampai ke-35. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang sungguh besar kuasa-Nya atas kehidupan kami umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Hingga pada kesempatan ini Tuhan, kami bersama-sama boleh membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati setiap kami, sehingga apa yang boleh kami baca dan apa boleh kami renungkan, itu semua boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga dengan demikian, nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Pakailah hamba-Mu sebagai alat untuk boleh menyampaikan firman-Mu, supaya boleh sesuai dan seturut dengan kehendak datang dari Tuhan. Dan biarlah kiranya seluruh sidang jemaat yang mendengarkan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi kami sekalian, karena kami siap dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita buka bersama Alkitab kita dari kitab Perjanjian Lama, Yosua pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-30 sampai ayat yang ke-35. Di bawah perikop, Mesbah di Gunung Ebal, pembacaan hukum Taurat. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mesbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan kepada orang Israel menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Suatu mesbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri. Setengahnya menghadap ke gunung Gerisim dan setengahnya lagi menghadap ke gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel. Sesudah itu dibacakannya lah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaat Israel, dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak, dan kepada pendatang yang ikut serta. Sejauh itu pembacaan dari firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita bersama yang boleh membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Amin. Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan yang sudah kita baca, menjelaskan bahwa Yosua memimpin bangsa Israel dalam peperangan melawan Ai, dan dalam peperangan tersebut dimenangkan oleh bangsa Israel, dan kemenangan itu membuat Yosua mendirikan mesbah di Gunung Ebal bagi Tuhan, dan di sana dibacakan hukum Taurat. Sehingga bangsa Israel benar-benar mengikuti apa yang Allah kehendaki. Itu yang menjadi latar dari nas firman Tuhan kita pada saat ini. Jadi, Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
dari latar belakang nas yang demikian, kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita hal yang pertama. Yosua tetap setia dalam setiap hal. Ketika Allah menetapkan ia sesudah kematian Musa untuk masuk ke tanah perjanjian dan memimpin bangsa Israel. Suatu wujud kesetiaan kepada Allah yang perlu menjadi pembelajaran bagi kita. Dalam artian, ialah siapapun kita, dalam keadaan apapun kita, mari kita tetap setia di dalam Tuhan. Kita tetap belajar kepada firman Tuhan saat ini. Kemudian yang kedua, dari firman ini diajarkan kepada kita ialah selalu andalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Jika Tuhan berkehendak atas apapun, maka segala sesuatu itu akan terjadi. Contohnya bagi bangsa Israel pada waktu itu, mereka boleh masuk ke tanah perjanjian, mereka percaya kepada Allah, mereka boleh memenangkan peperangan. Itu artinya bahwa Allah itu senantiasa bersama-sama dengan mereka. Dan mereka tetap mengandalkan Allah itu sendiri dalam setiap aspek kehidupan mereka. Jadi sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, saya mengajak kita bersama, mari kita tetap setia dalam perkara-perkara kecil maupun perkara-perkara besar dalam hidup kita. Karena kita yakin penyertaan Tuhan itu senantiasa mengiringi langkah kita. Seperti penyertaan Allah atas Yosua dan bangsa Israel, begitupun penyertaan Tuhan atas hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu yang sungguh amat besar dalam hidup kami. Engkau memberkati kami satu persatu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami bersama-sama boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah dengan firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini, boleh bertumbuh dan berbuah dalam hati, pikiran, bahkan tindakan kami. Dan kami meyakini dalam kesetiaan seperti Yosua dan juga bangsa Israel, dalam mereka mengandalkan Allah dalam setiap aspek hidup mereka. Itu juga menjadi pembelajaran bagi kami bersama saat ini. Sehingga apapun yang boleh kami lalui, apapun yang boleh kami jalani, kami tetap senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan dengan firman-Mu. Meteraikanlah firman ini pada loh hati kami masing-masing, sehingga kami bersama-sama boleh mengingat bahkan melakukan firman ini. Tuhan Yesus, saat ini secara mengkhusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan Jori Jerah Tabulang. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati penetua diakon secara mengkhusus pendeta yang ada di jemaat GKI Tabulang saat ini. Biarlah kiranya dalam tugas dan pelayanan mereka tetap mengandalkan Tuhan, setia dalam setiap perkara yang boleh mereka lalui dalam tugas dan pelayanan. Sehingga kami yakin nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau juga menilik seluruh sidang jemaat yang ada di jemaat GKI Tabulang saat ini Tuhan. Dalam kehidupan mereka, dalam keseharian mereka, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan keluarga. Tuhan yang senantiasa memberkati mereka satu persatu. Sehingga dengan demikian, kami percaya dan yakin ada sukacita bagi jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati usaha dan pekerjaan jemaat di tempat ini, kesehatan, kekuatan, kemampuan kami pertaruhkan dalam kuasa tangan Tuhan. Biarlah kiranya setiap harapan, doa, cita-cita mereka senantiasa diterima dan didengar oleh Tuhan.
Tuhan Yesus juga memberkati bagi orang tua di tempat ini, bagi yang sudah lanjut usia, yang dalam tahap tumbuh kembang, yang dalam kandungan, masa muda. Tuhan memberkati seluruh sidang Jumat di tempat ini. Biarlah semuanya boleh sejalan seia sekata, sesuai dengan kehendak datang dari Tuhan. Tuhan Yesus, juga dalam doa kami saat ini, kami berdoa untuk pemerintahan kami, secara mengkhusus Kabupaten Murung Raya saat ini. Tuhan memberkati PJ Bupati dan seluruh yang terlibat dalam pemerintahan di tempat kami. Tuhan memberkati. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak datang dari Tuhan. Sehingga kami sebagai masyarakat Murung Raya boleh merasakan sukacita damai sejahtera yang hanya datang dari Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga menyertai dan memberkati resort kami GKI Puruk Jahu. Biarlah semuanya boleh sejalan seia sekata, sesuai dengan kehendak datang dari Tuhan. Bagi kami para pendeta dimanapun kami berada dalam tugas dan pelayanan kami, Tuhan memberkati. Tuhan juga menutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Jauhkanlah kami semua sidang Jumat-Mu dimanapun berada, dari setiap penyakit, dari setiap mara bahaya. Biarlah kiranya kuat kuasa Roh-Mu yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Tuhan Yesus, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi kami percaya Tuhan Maha mengetahui apa yang menjadi setiap permohonan kami. Inilah seru doa kami saat ini, yang kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.